Habib turun dari becak, Habib Abu Bakar. Saya udah depan becak, katanya Habib Salim Jindan. Begitu turun dari becak, beliau noleh kepada saya. Habib Abu Bakar langsung ngomong kepada saya, ya Salim, bukan di sini tempatnya kamu minta ijazah, tapi kamu datang ke Gresik seperti Imam Ali yang perintahkan kamu kepada kamu. Saya terperanjat, ini dikasyaf oleh Habib Abu Bakar. Tahu dari Habib Abu Bakar itu setelah belajar sekian lama di negeri Hadramaut, kemudian guru-gurunya di Hadramaut mengakui kewalian beliau, ya, sampai sang guru Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi itu mengatakan, ya, ada dua orang, ya, namanya sama, tiga orang namanya sama, dan martabat kewalian mereka pun sama. Dia bilang kepada muridnya nih, ya, yang satu, ya, semuanya namanya Abu Bakar. Yang satu udah meninggal ratusan tahun yang lalu, yaitu Al-Imam Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus. Yang kedua, dia bilang sama muridnya, kamu pernah berjumpa dengannya, yaitu guru kita Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dan yang ketiga, kamu kelak bakal ketemu dengan dia. Siapa itu? Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf dari Gresik tuh. Sang guru udah menyebut itu, udah mengakui kewaliannya, martabat kewalian yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menarik dari Habib Abu Bakar tahu apa? Belajar di Hadramaut sekian tahun. Pulang dari Hadramaut, beliau berdagang dan berdakwah sampai masuk ke daerah Maluku, sampai ke Papua. Beliau berdagang dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus balik ke Gresik, beliau khalwat selama sekitar lebih dari 10 tahun, 15 tahun. Sekitar 15 tahun kalau saya tidak salah, beliau khalwat 15 tahun. Terus yang menarik apa? Setelah belajar di Hadramaut, dakwah, berdagang, masuk ke khalwatnya 15 tahun. Terus setelah itu, setelah dapat izin Rabbani untuk keluar dari khalwatnya, memberikan manfaat untuk umat manusia, beliau masih belajar lagi. Itu yang luar biasa. Belajar sama siapa? Belajar sama Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi. Belajar sama ulama-ulama yang ada di masa itu, Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban As-Saqqaf. Belajar sama banyak lagi wali-wali yang ada di zaman itu. Cuman yang menarik, sudah sampai martabat yang tinggi itu, keluar dari khalwat, masih tetap belajar sama Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi. Belajar sama Habib Abdullah bin Ali al-Haddad yang ada di Bangil, dan ulama-ulama besar yang lainnya. Sebab tahu apa? Seorang yang bertakwa kepada Allah gak bakal pernah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Seorang yang bertakwa kepada Allah akan senantiasa bersimpuh di pintu Allah Subhanahu wa taala, sekalipun martabatnya di mata manusia begitu agung, tetapi dia melihat hak Allah terlalu agung untuk ditunaikan. Mereka menyadari hal itu. Itu yang menarik dari sosok Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf. Kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan tuh salah satu guru yang mendidik beliau, yang istimewa untuk beliau adalah Habib Abu Bakar Saqqaf ini. Habib Salim belajar sama Habib Abu Bakar Saqqaf, mengambil keberkahan darinya, menimba ilmu darinya, mendapatkan ijazah darinya. Sampai Habib cerita, Habib Salim Jindan cerita, satu kali saya lagi berangkat dakwah ke daerah timur Sulawesi, dari ujung ke ujungnya, ya. Saat itu kebetulan saya ada di Makassar, di ujung pandang di Makassar. Suatu malam saya bermimpi, melihat dalam mimpi saya kakek saya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam mimpi itu, di antara dialog kami dalam mimpi antara saya dengan kakek saya Al-Imam Ali bin Abi Thalib, saya minta didoakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib agar Allah berikan keberkahan kepada saya, khususnya di dalam dakwah di jalan Allah. Sebab memang kata Habib Salim, saya ini sangat menyukai dakwah di jalan Allah gitu. Terus Al-Imam Ali saat itu mengatakan, katanya, ya waladi, saya tidak dapatin sesuatu saat ini yang lebih cepat menyampaikan seseorang kepada Allah dan Rasulnya
lebih cepat daripada memperbanyak salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka Habib bilang di dalam mimpi itu tuh kepada Imam Ali bin Abi Thalib, alimni biha, ajarkan saya tentang salawat kepada Rasulullah yang bisa menyampaikan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu Imam Ali bin Abi Thalib mengajarkan suatu salawat kepada kakek kami Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Di antaranya adalah Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarif wa azim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawaan wa likulli sagamin syifa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus setelah diajarkan, Habib bilang sama Imam Ali bin Abi Thalib, katanya, wahai kakekku, ijazahkan saya salawat ini dan ijazah yang lain. Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya ijazahkan kepada kamu, tetapi kamu minta ijazah kepada Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf, fa innahu sahibul waqt al-an, karena beliau adalah pemimpin para aulia di masa ini, katanya Imam Ali bin Abi Thalib. Maka bangun dari tidurnya. Itu waktu Habib bilang, setelah saya bermimpi, saya catat ini mimpi, saya simpan betul-betul, dan saya masih ada di Makassar sekitar 4 bulan dari sejak mimpi itu berdakwah di jalan Allah. Setelah dari mimpi itu 4 bulan, beliau baru balik ke Surabaya, masih tinggal di Surabaya. Begitu sampai di Surabaya, beliau udah tekad pengen datang ke rumah ke Gersik untuk menghadap kepada Habib Abu Bakar di hari Jumat. Sebab memang hari Jumat itu ada rauhah yang tadi Habib Jamal cerita, itu rauhah yang diadakan oleh Al-Habib Abu Bakar Saqqaf. Alhasil itu waktu hari Jumat masih ada 1 pekan lagi. Habib bilang, satu kali saya keluar dari rumah saya, pengen ke toko kitab, nyari kitab. Lagi di jalan, tiba-tiba saya melihat Habib Abu Bakar Gersik turun dari beca, pengen datang ke rumah sahabatnya, saudaranya, sahabat karibnya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar As-Saqqaf. Saya ketika melihat Al-Habib Abu Bakar, ya saya hampiri, saya pengen cium tangan, ngambil berkah. Habib turun dari beca, Habib Abu Bakar. Saya udah depan beca, katanya Habib Salim Jindan. Begitu turun dari beca, beliau noleh kepada saya. Habib Abu Bakar langsung ngomong kepada saya, ya Salim, bukan di sini tempatnya kamu minta ijazah, tapi kamu datang ke Gersik seperti Imam Ali yang perintahkan kamu kepada kamu. Saya terperanjat, ini dikasyaf oleh Habib Abu Bakar, tahu dari mana? Gitu. Akhirnya Habib bilang, iya Habib Abu Bakar, saya memang punya niat, udah bertekad mau datang ke Gersik, cuman hari Jumat masih beberapa hari lagi, saya lihat engkau datang turun dari becak, ya nggak layak lah bagi saya kalau saya nggak cium tangan. Maka Habib Abu Bakar bilang, sekarang cium tangan biasa, nanti di Gersik hari Jumat baru ada pemberian khusus dari beliau. Udah, beliau berangkat pada hari Jumat ke Gersik. Begitu sampai di Gersik saat itu, di hari Jumat waktu asar, orang udah mulai banyak di majelisnya Al-Habib Abu Bakar Saqqaf. Saat itu Habib Salim bilang, begitu Habib Abu Bakar lihat saya datang, langsung beliau mengisyaratkan dengan tangannya, sini duduk di depan. Maka saya langkain orang-orang dan saya duduk di depan. Saya duduk di hadapan Habib Abu Bakar. Kitab Ihya Ulumuddin dibacakan, kemudian qasidah dilantunkan. Setelah itu Habib Abu Bakar memerintahkan saya untuk berbicara di hadapan beliau, memberikan ceramah. Makanya saya berbicara tentang Fadhailul Ihya, tentang kemuliaan kitab Ihya Ulumuddin, tentang Al-Imam Al-Ghazali, tentang apa yang ada di dalam kitab Ulumuddin dan lain sebagainya. Usai saya berbicara, majelis roha ditutup, orang-orang satu persatu mulai pamit kepada Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar bilang sama saya, duduk dulu sebentar, biar orang-orang pada bubar. Orang-orang udah pada bubar semuanya. Ya, pintu ditutup. Begitu pintu ditutup, Habib Abu Bakar bilang, ayo masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, di dalam itu biasanya tuh rumah orang-orang Jawa dulu tuh, orang-orang lama, di dalamnya tuh ada pekarangannya. Habib dipersilahkan masuk, ternyata udah disiapin, digelarin karpet di bawah satu pohon, ada pohon, nggak tahu masih ada pohonnya apa enggak di dalam rumah itu. Di bawah ada satu pohon situ, ada penerangan kecil sedikit, karpet udah digelar di bawah. Habib Abu Bakar bilang duduk di situ. Teringat katanya Habib dengan firman Allah Taala, innal ladzina yubayyi'unaka tahta syajarah. Radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah.
Allah Ta'ala telah meredhoi orang-orang yang beriman tatkala membaiat engkau di bawah pohon. Itu teringat dengan itu, maka saya duduk. Al Habib Abu Bakar menyandarkan belakangnya itu kepada pohon tersebut dan saya duduk menghadap kepada beliau. Saat itu beliau memberikan kepada saya ijazah yang istimewa, di antaranya al-asanid al-muttasilah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga memberikan suapan kepada saya, di antaranya Habib katakan beliau adhafani alal aswadain. Beliau menjamu saya dengan kurma dan air yang bersambung sanadnya kepada Hasan al-Basri dengan sanad al-musalsal dari wali ke wali, dari alim ke alim sampai kepada Hasan al-Basri al-dhiyafa bil aswadain. Terus juga diijazahkan macam-macam. Alhasil saat itu saat anugerah Allah Ta'ala untuk Habib Salim Jindan melalui tangannya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Dan setelah itu Habib pamit, dan seringkali selalu setiap kali datang ke Gersik, selalu Al-Habib Abu Bakar merintahkan beliau untuk berbicara di hadapan halayak ramai keberkahan, sampai Habib Salim sendiri bilang, katanya fakafalana wali auladina uswah bihadzainil imamain. Itu waktu Habib bilang ketika beliau berbicara tentang guru-gurunya, beliau bilang fahaula adraknahum wa hadarna majalisahum wa inna majalisahum ashbah bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima kana fihim minal khusyu' was sakinah wal wagar man ra'ahum dzakarallaha bi ru'yatihim. Beliau Habib Salim Jindan cerita tentang guru-gurunya yang diantaranya Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Al-Habib Abu Bakar Gersik dan yang lain-lainnya. Beliau bilang, saya mendapati mereka, saya melihat mereka, saya hadir di majlis mereka, dan sungguh majlis mereka itu menyerupai majlisnya para sahabat Rasulullah SAW. Orang yang melihat mereka akan langsung mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala melihat wajah mereka. Terus Habib bilang lagi tentang mereka, tentang secara khusus tentang Habib Abu Bakar Gersik dan tentang Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Beliau katakan fakafalana wali auladina uswah bihadainil imamain. Cukup bagi kami dan bagi anak keturunan kami apabila mereka ingin mencari panutan yang terbaik, dua orang tokoh ini, yaitu Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad dan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, Habib Abu Bakar Gersik. Cukup panutan yang terbaik bakal anak-anak kami dan generasi setelah kami, kata Habib Salim Jindan. Walhasil banyak yang beliau dapatkan dari Habib Abu Bakar Gersik. Sampai ada satu mimpi, Habib Salim mimpi. Seringkali beliau tuh mimpi Habib Abu Bakar Gersik. Kelihatannya ini Habib Abu Bakar punya perhatian khusus bakal beliau. Begitu. Di antaranya itu ada satu mimpi beliau lihat satu kali Habib Salim Jindan mimpi melihat Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu waktu beliau mimpi seakan-akan Syekh Abdul Qadir Jailani datang ke Jakarta di Gambir. Itu waktu pengikut beliau banyak sekali dari berbagai jenis manusia, dari berbagai suku bangsa. Ada orang Eropa, ada orang Cina, ada orang Jawa, ada orang Arab, ada orang macam-macam. Begitu. Sampai saat itu ketika saya melihat Syekh Abdul Qadir Jailani dalam mimpi, ya bersama pengikutnya dari berbagai suku bangsa itu, saya datang menghampiri Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya cium tangan beliau yang suci itu. Kemudian beliau bilang, Habib Salim bilang, katanya, ya Syekh Abdul Qadir, apa yang saya lihat ini, pengikutmu begitu banyak dari berbagai suku bangsa. Maka Syekh Abdul Qadir kirim muridku yang orang Cina, yang orang Jawa, dan begitu seterusnya. Terus Habib Salim bilang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dalam mimpi, katanya, ya Imam, alangkah agung martabatmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang punya magam martabat kewalian semacam ini? Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, ada setelah aku. Siapa itu? Ammak Abu Bakar Saggaf. Habib Abu Bakar Saggaf di Gersik itu martabatnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala gak kalah dengan martabatku. Saya dikenal oleh penduduk dunia, tapi Abu Bakar bin Muhammad Saggaf dikenal oleh penduduk barzakh, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Walhasil, alhamdulillah, kita syukur sama Allah Ta'ala, kita di sini punya sosok namanya Habib Abu Bakar Saggaf. Siapapun tawasul dengan beliau, insya Allah digabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gak cuman sekedar keberkahan yang kita petik dari sosok Habib Abu Bakar Saggaf, tetapi manhaj beliau, ajaran beliau itu yang selalu diusung
oleh Al-Habib Abu Bakar Saggaf. Tahu apa? Kitab Ihya Ulumuddin dan karya-karyanya Al-Imam Al-Ghazali. Lebih dari 40 kali atau bahkan puluhan kali kitab Ihya Ulumuddin dibaca, diulang-ulang, dihatamkan di majelisnya Al-Habib Abu Bakar Saggaf. Sehingga ini pelajaran untuk kita untuk menjadikan karya-karya Imam Ghazali, khususnya kitab Ihya Ulumuddin atau kitab Bidayatul Hidayah, sebagai acuan bakal kita sekalian. Kita baca, alhamdulillah terjemahannya ada, dan guru-guru yang mengajar kitab Ihya Ulumuddin ada. Wal Habib Salim juga diijazahkan oleh Al-Habib Abu Bakar Saggaf itu kitab Ihya Ulumuddin untuk beliau kaji, untuk beliau amalkan dan praktekkan. Sebagaimana Al-Habib Abu Bakar juga dapatkan kitab Ihya Ulumuddin itu dari guru-gurunya. Di antaranya beliau mendapatkan dari gurunya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi kitab Ihya Ulumuddin, dan ijazah fi kitab Ihya Ulumuddin wa kutubul Imam Al-Ghazali. Wal Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi beliau mendapatkan dari gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dari gurunya Al-Habib Umar bin Saggaf bin Muhammad bin Umar Al-Saggaf, dari gurunya Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, dari gurunya Al-Imam Al-Mulla Ibrahim bin Hasan bin Shihabuddin Al-Qurani Al-Kurdi, dari gurunya Al-Imam Safiyuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Nabi Al-Qushashi, dari gurunya Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Ramli, dari gurunya Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, dari gurunya Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, dari gurunya Al-Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ahmad bin Abdul Wahid At-Tanuhi, dari gurunya Al-Imam At-Taqiyuddin Sulaiman bin Hamzah, dari gurunya Umar bin Karam Ad-Dainuri, dari Al-Imam Al-Hafidh Abdul Faraj Abdul Khaliq bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Yusuf Al-Yusufi Al-Baghdadi, dari Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ya At-Tusi. Dengan sanad ini beliau mendapatkan kitab Ihya Ulumuddin dan karya-karya Imam Al-Ghazali sebagaimana beliau dapatkan dari guru-gurunya, di antaranya Habib Abu Bakar Saggaf. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mereka semuanya. Rabbi fanfa'na. الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون.